Gue gak tahu kalian ngerasain hal yang sama seperti gue atau kagak, tapi gue berasa ada yang beda. Media makin menggembar-gemborkan generasi yang malas-malasan semua pengen serba instan. Katanya Gen Z, Gen Z makin banyak yang nganggur. Bahkan ada reportase bilang memilih untuk nganggur. Terus kemarin gue lihat statistik warga Indonesia terhadap pinjol dan judol. Katanya itu nomor 1, Rusia pun kalah. Dan pas gue lihat lebih detail lagi, ternyata mayoritasnya adalah guru yang harusnya mempunyai pemikiran secara kritis kan. Dan ini semua kenapa akhirnya gue pengen bikin video ini. Mungkin aja ini saatnya lu melek dunia digital. Sekarang tuh gue lihat ada suatu perubahan yang orang-orang bilang digital renaissance. Dimana semua orang yang mempunyai handphone dan internet mempunyai kesempatan yang sama dan mendapatkan omset ratusan juta sampai miliaran. Dan gue pengen bener-bener ini jelas banget di awal video. Buat kalian yang udah kaya, udah sukses dan berasa udah kagak butuh tahu keterampilan-keterampilan baru, skip video ini. Video ini gue buat untuk orang-orang yang beneran pengen tahu apa itu digital renaissance dan gimana cara mulai dari nol. Dan video ini bakal panjang banget karena gue juga bakal share studi kasus, bukan cuma dari buku gue doang, kagak cuma ngomongin diri gue sendiri. Gue bakal kasih tahu gimana caranya ada orang di suatu daerah tanpa nunjukin muka, tanpa kolaborasi, tanpa giveaway bisa mendapatkan 240 juta rupiah dalam 3 hari. And lebih gilanya lagi, gak punya tim. Gak punya tim sekali lagi. 3 hari bisa sampai hampir 300 juta rupiah. Dan itu yang gue pengen bahas di video ini. Gimana caranya kita bisa ikutan digital renaissance ini. Gimana caranya kita jadi the new rich. Atau yang gue bilang gimana caranya kita bisa jadi the wealth creator. Tapi pertanyaan yang paling utama, apakah beneran semua orang bisa? Semua orang mempunyai kesempatan yang sama? Oleh karena itu gue bakal breakdown secara detail dari nol gimana caranya kalian itu bisa ikutan movement ini, komunitas ini, sampai akhirnya tuh kalian tuh beneran bisa. Pertama, untuk kalian itu jadi the wealth creator, kita harus sefrekuensi dulu nih definisi kalian itu bisa mendapatkan uang. Menurut gue, uang itu merefleksikan kalian punya nilai tambah di masyarakat. Kalau misalnya kalian mempunyai uang banyak, berarti nilai tambah kalian itu juga banyak. Yang bahasa Inggrisnya adalah value. Kenapa menurut gue ini penting untuk kita sefrekuensi? Karena gue gak pengen seakan-akan kita itu ngeliat bahwa kita belum punya value pun kita bisa langsung dapat duit. Kita bisa studi kasuskan ke orang-orang pekerja-pekerja pada umumnya. Kita ngomongin OB, office boy, orang-orang yang membersihkan kantor ataupun bangunan. Apakah mereka mempunyai value? Yes, mereka mempunyai nilai tambah. Nilai tambah mereka adalah membersihkan ruangan ataupun kantor yang mereka dipekerjakan. Tapi nilai tambahnya stop di sana kan, membersihkan kan. Kalau misalnya mereka mempunyai value lain, sebagai contoh doang, yang ekstrim buat kalian kebayang poinnya gue. Contoh mereka mendadak bisa jadi orang marketing, bisa closing sales. Apakah gajinya nambah? Jelasnya nambah. Kenapa? Karena sekali lagi, deskripsi tugasnya nambah dan memberikan bobot kerjaan yang lebih tinggi lagi. Poinnya adalah pastikan kalian itu bervalue. Kalau misalnya kalian tidak punya value, jelasnya kalian kagak bakal bisa kemana-mana. Ini semua yang namanya digital renaissance ini bakal efektif kalau kalian mempunyai value. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau misalnya kalian udah jujur sama diri sendiri dan kalian berasa kalian itu kagak ada value, coba kalian pikir dari kecil kalian itu suka melakukan apa? Obsesi kalian itu ada di mana? Rasa keinginan tahuan kalian itu tinggi ada di aktivitas mana? Dan bisa serandom mungkin. Contoh, gue pertama kali ikutan digital renaissance ini adalah pas saat gue itu mulai suka sama namanya fotografi. Gue bener-bener kagak mempunyai background fotografer sama sekali, kagak ngerti gimana cara ngeklik kamera, gimana cara edit foto, itu gue bener kagak tahu namanya ISO, aperture, semua kagak tahu. Tapi gue punya rasa keinginan tahuan yang tinggi banget. Gue pengen tahu gimana cara bisa bikin foto seperti ini, foto seperti itu, gimana caranya itu bisa ngedit fotonya jadi lebih keren, gimana caranya bisa manipulasi warna. Itu semua akhirnya gue coba pelajarin diri sendiri. Kenapa? Karena gue fokus ke suatu keterampilan yang gue suka. Studi kasus terhadap fotografi ini, coba kalian kontekskan ke diri kalian. Si Agus Leo aja, yang notabene-nya itu tidak mempunyai background terhadap videografi, fotografi, akhirnya bisa mempertajam dia punya keterampilan terhadap videografi dan fotografi. Hanya berdasarkan dia punya rasa keinginan tahuan. Dari sana, coba kalian kontekskan ke diri kalian. Apa nih menurut kalian itu, kalian tuh pengen coba belajar lebih jauh lagi. Obsesi kalian di mana? Bisa masak, bisa fitness, apapun itu, coba kalian kejar. Dan di sini kalau misalnya kalian di umur 20-an, gue yakin pasti banyak orang-orang bilang jangan kejar. Kenapa? Karena pasti dibilang itu adalah sesuatu yang namanya shiny object syndrome. Cuma gara-gara lagi ngetren jadi lu pengen ikutan. Contoh saat video ini dibuat ada tren olahraga yang namanya paddle.
Mungkin kalian berasa, oh ya udah bro, gue pengen ikutan pedal ini. Akan jadi kagak sehat kalau misalnya kalian itu benar cuma ikutan tren doang. Kalian harus secara intrinsik tahu apa yang kalian mau lakukan. Jadi gue argue shiny object syndrome itu tergantung kalian itu punya intensi. Kalau misalnya intensi kalian adalah cuma mau ikutan tren doang buat kalian itu diterima sama sekeliling kalian, menurut gue itu kagak bener. Tapi shiny object syndrome ini kalau misalnya kalian terapkan di konteksnya di mana kalian itu pengen belajar sesuatu yang baru untuk mempertajam kalian punya keterampilan, menurut gue itu bagus. Contohnya pas gue belajar fotografi, bukan cuma gara-gara Instagram lagi ngetren ya. Bukan gara-gara cuma orang-orang lagi jadi travel influencer atau fotografer. Tapi gue mikir, namanya fotografi itu ada suatu unique skills yang mungkin bisa diterapkan di hidupnya gue. Contoh, gue bisa analogikan fotografi itu layaknya gitu kita melihat hidup. Ada lensa-lensa tertentu yang kita bisa coba pakai di saat kondisi tertentu. Kadang-kadang kita bisa pakai yang wide lens, kadang-kadang kita bisa pakai yang macro lens, kadang-kadang kita bisa pakai yang zoom lens. Jadi setiap kondisi kehidupannya gue, kondisi saat gue foto, itu sebenarnya relevan dengan gue punya kondisi kehidupan. Jadi jangan patah semangat pas orang-orang bilang lu shiny object syndrome. Yes, kalau misalnya lu ikutin tren cuma demi memuaskan lu punya lingkaran pertemanan. Tapi kalau misalnya lu punya motivasi secara intrinsik, menurut gue itu sehat. Jangan takut dikatain generalis menurut gue. Apalagi kalian yang 20-an. Menurut gue kalau misalnya kalian bisa menggabungkan keterampilan satu sama keterampilan dua, menurut gue itu bagus juga kan. Itu ada suatu spesialisasi tersendiri. Di sini gue akan mengutip Naval, di mana dia ada jargon namanya specific knowledge. Dia argue kalau misalkan kita ngomongin hal-hal yang generic seperti tuh ada beruang gitu. Di sana ada sepeda. Orang juga pasti berasa biasa aja. Tapi kalau misalkan kita bilang beruang naik sepeda, orang pasti berasa, gue pengen lihat nih beruang naik sepeda. So jangan terkesan kayak hal-hal yang generic ini di mata kalian ada sesuatu hal generic. Kalau misalkan kalian bisa bridging hal-hal tersebut, kalian itu mempunyai namanya specific knowledge. Mungkin udah sampai sini, mungkin ada beberapa dari kalian bingung kayak keterampilan apa nih bro yang harus gue akuisisi. Yang fundamental banget yang menurut gue kagak mungkin bisa hilang, pertama adalah kita ngomongin marketing dan sales. Dua kata ini sebenarnya terpisah. Tapi kalau misalkan gue breakdown lebih detail lagi, menurut gue videonya kepanjangan. Jadi kita ngomongin marketing sama sales itu suatu hal yang sama aja. Poinnya apa sih marketing dan sales? Gimana caranya kita bisa mengkomunikasikan kita punya solusi, kita punya produk untuk orang itu berasa dia punya customer journey-nya itu seamless, customer journey-nya itu enak. Fundamental marketing dan sales apa sih? Sebenarnya adalah menginfluence orang. Gimana caranya kita itu bisa mengarahkan dia punya POV sesuai dengan kita punya POV. Kita membuat orang itu berpikir sama seperti kita, yang akhirnya menghasilkan penjualan. Dan menurut gua ini adalah yang namanya evergreen skill. Semua orang di timeline apapun, kalian mau tahun 1000, 1500, tahun 2000, semua orang butuh yang namanya marketing dan sales. Kalau kalian bisa mendatangkan omset untuk kalian punya perusahaan, kalian pasti di value lebih tinggi lagi. Abis itu kalau misalnya kita kontekskan ke sekarang, menurut gua skill yang evergreen yang semua orang itu pasti berasa timeless adalah menulis dan desain. Kenapa menurut gue menulis itu sesuatu yang bagus untuk kalian terapkan? Karena gue itu adalah suatu aktivitas yang ngebuat kalian punya otak menjadi sesuatu yang jadi tulisan. Outputnya tulisan. Gue tahu kalau misalnya dari otak ke ngomong gini kan terkesan gampang kan ya. Karena ya tinggal ngomong aja gitu. Tapi misalkan otak menjadi tulisan, karena kalian harus lihat juga tulisan tuh. Matanya kalian gerak juga kan. Dari otak ke tangannya kalian, terus matanya kalian lihat kalian punya tulisan. Dan abis itu kalian coba baca lagi kan tulisannya kalian kan. Terus kalian mikir lagi, ini kok struktur kata-katanya susah ya? Orang tuh bisa ngerti gak sih gue punya tulisan? Nah itu kan bikin kalian punya otak berpikir secara kritis. Dan itu kenapa menurut gue menulis itu sangat bagus. Dan berikutnya gue ngomongin desain. Di zaman now menurut gue desain itu berpengaruh banget. Kalau kalian bisa repackage sesuatu yang tanda kutip kurang bagus dengan desain yang bagus, orang pun akhirnya beli. Jadi itu kenapa kalian harus tahu fundamental desain sesuatu. Nah dari keterampilan yang gue share tadi, kita lanjut ngomongin yang namanya personal interest. Nah kalian harus tahu nih rasa keinginan tahuan kalian di mana gitu. Contoh tadi kan udah ada fundamentalnya, dimana kalau ngomongin marketing dan sales ya gue pun juga ada fundamentalnya. Nah personal interestnya gue waktu itu adalah fotografi. Makanya akhirnya gue mencoba menekuni fotografi. Nah kalian punya personal interest di mana? Rasa keinginan tahuan kalian tuh di mana? Apakah ada di fitness, masak, atau bahkan fotografi juga? Coba kejar rasa keinginan tahuan kalian. Bener obsesif banget sama yang namanya belajar. Pada umumnya orang-orang berasa kayaknya gue udah kagak mau belajar lagi. Apalagi kalau misalnya kalian ini di sini udah melewati pala 2 bahkan udah pala 3 dan pala 4. Pasti berasa ngapain gue belajar lagi? Gue udah cukup lah gitu kan ya. Tapi kalian harus bisa, kalian itu bener-bener bikin kalian punya tuh gelas kosong.
untuk menerima informasi baru, untuk bisa mendapatkan suatu insight baru. Kalau misalkan gelas kalian penuh terus, gimana caranya kalian itu bisa menerima informasi baru? Dan buat kalian yang bener-bener keras banget sama diri kalian, kayak berasa, bro, gue gak punya bro namanya rasa keingintahuan, gue di sana-sana aja. Fakta bahwa kalian nonton video ini, berarti kalian punya rasa keingintahuan. Dan mungkin aja, kalian punya rasa keingintahuan adalah bikin video seperti ini. Karena kalian aja, personal interest, rasa keingintahuannya adalah ini gitu. Mungkin aja berarti ini gitu punya rasa keingintahuan. Dan abis itu gue pengen double klik kata-kata yang tadi gue bilang new rich ya. Kenapa gue kagak suka pakai kata new rich? Gue lebih suka pakai kata-katanya the wealth creator. Karena gue kagak pengen terkesan semua goal dari semua aktivitas ini adalah duit. Menurut gue banyak banget hal yang ekuivalen dengan duit. Kita ngomongin waktu, menurut gue itu adalah duit. Kita ngomongin networking, itu menurut gue juga adalah duit. Atau bahasa kerennya adalah social leverage. Abis itu kita ngomongin informasi, menurut gue itu adalah duit. Abis itu kita ngomongin expertise, keterampilan, menurut gue itu juga adalah duit. Jadi untuk kalian masuk ke digital renaissance ini, menurut gue ini adalah hasilnya kalian. Jangan terkesan semua tuh langsung duit. Ini semua, aktivitas ini semua, hasil ini semua, menurut gue ekuivalen dengan duit. Dan buat orang yang mau mulai kayak si Enar House segala macem, orang-orang tuh kadang-kadang bingung. Kayak gimana caranya bro, gue kayak si Nurdin, niche apa yang harus gue ngomongin? Gue gak punya personal interest segala macem. Menurut gue niche itu memang penting, tapi gak usah kayak seakan-akan prioritas. Prioritas kalian adalah yang gue bilang kalian tuh harus bervalue. Atau bahasa kerennya gue, valuetainment creator. Balik lagi ke kata di awal video, value. Nilai tambah apa yang kalian bisa bawakan dari kalian punya konten. Tadi gue ada ngomongin marketing dan gue ngomongin sales. Kalian harus mempunyai value, marketingnya seperti apa, gaya komunikasi yang relevan dengan zaman sekarang. Sales, gimana caranya orang tersebut atau calon pembelinya kalian bisa merasakan suatu customer journey yang seamless. Kok kayak kagak jualan ya? Enak banget nih flow-nya. Nah, kalau misalnya kalian udah punya value dan kalian bisa langsung nikahin dengan marketing dan sales, menurut gue itu udah luar biasa banget. Dan lanjut ke kata berikutnya ada tainment. Valuetainment. Apa itu tainment ya? Tainment ada entertainment, dimana itu ada distribusinya. Orang kagak pengen masuk ke media sosial cuma plek-plek ngeliatin sesuatu yang edukasi doang, value doang. Karena mereka pasti berasa, oh itu mah mendingan gue di sekolah. Orang ke media sosial, contohnya kalian sekarang, pasti pengennya tuh nyantai kan ya. Sesuatu yang kagak serius-serius amat. Harus dibungkus dengan lebih bagus lagi. Nggak kayak orang-orang di sekolah. Karena kalian pasti berasa sekolah itu kaku segala macam. Di sini kalian harus ada sisi entertainmentnya. Oleh karena itu kalian harus main di platform media sosial. Konten-konten yang bervalue-nya kalian, nilai-nilainya kalian harus dibungkus menjadi suatu medium yang namanya itu konten media sosial. Kagak bisa tuh kalian cuma taruh di websitenya kalian publikasikan papernya kalian harus tahu gimana caranya membungkus semua ilmunya kalian dalam bentuk konten. Dan bisa apapun, kita bisa ngomongin via teks, kalian bisa memakai X atau Twitter, kalian bisa pakai video seperti sekarang, bisa YouTube, Instagram dan segala macam. Tapi kalau misalnya kalian mau fokus di foto, kalian bisa pakai Instagram. Dan kalau misalnya kalian lebih jago ngomong tapi kagak ada kamera, kalian mungkin bisa pakai podcast audio. Jadi banyak banget medium-mediumnya. Tapi gue rekomendasiin buat kalian yang pemula banget, pastinya mulai dari X atau Twitter dulu. Karena itu kan bentuknya teks ya. Teks doang mas, semua orang gue asumsi pastinya lebih bisa dibandingkan bikin foto, video ataupun audio. Tapi kalau misalnya nanya gue kesempatan di sekarang sebelum kalian itu ketinggalan, menurut gue IG. Karena menurut gue per hari ini IG ini lagi bagus banget algoritmanya buat kalian yang jago nulis juga. Jadi orang-orang mikir jago nulis harus di Twitter kan ya, atau X kan ya. Karena itu kan emang berbasiskan teks. Tapi di Instagram kalau misalkan kalian itu kasih baca caption, itu kan jadi panjang juga kan ya captionnya kalian kan. Dan kalau misalnya orang baca, akhirnya nge-track algoritma media sosial di Instagram, berpikir bahwa oh ini konten dikonsumsi banyak nih, aku push lagi di algoritmanya. Jadi gue kagak tahu sampai kapan Instagram memenangkan algoritma seperti ini. Tapi kalau misalnya ditanya ke gue kayak rekomendasi gue, platform pertama Instagram. Dari kalian bikin konten ini, kalian juga harus bisa memberikan kalian punya hasil. Karena sekali lagi, kalau misalnya orang kagak lihat hasilnya, orang merasa kalian itu ya masih berproses pada umumnya kan ya. Nah, pada umumnya orang itu tanda kutip takut dikatain flexing. Karena berasa cringe kok ngatain hasil diri sendiri. Tapi kalau misalnya kalian mau masuk ke digital renaissance ini, kalian harus berani melakukan yang namanya social win. Karena kalau misalkan kalian punya win itu tidak sosial, win itu private, orang-orang kagak bakal tahu kalian punya kemenangan itu seperti apa.
Kalian punya kemenangan harus terlihat sama orang-orang tersebut. Dan hasilnya juga harus social mediable, atau bahasa lebih simpelnya, hasilnya tuh harus instagramable. Contoh paling gampang lah, kita ngomongin fitness buat semua orang bisa relate. Orang bisa kelihatan dia punya before dan after. Jadi transformasi apa yang terjadi setelah kalian melakukan, kalian punya personal interest. Nah, salah satu yang bikin orang itu juga tanda kutip kagak pengen ngebagiin mereka punya pengetahuan di media sosial karena mereka berasa mereka tuh bukan expert. Dan menurut gue itu bukan sesuatu yang negatif, guys. Expert pun kalau kalian notice di media sosial, pada umumnya di media sosial guys ya, ngomongin apa sih? Fundamentalnya kan. Mereka kagak ngomongin detail-detailnya karena mereka tahu orang pada umumnya kagak peduli sama detailnya. Walaupun dagingnya itu ada di detailnya. Tapi buat orang-orang bisa relate di media sosial ya, mereka harus ngomongin fundamental yang orang-orang, yang semua orang awam bisa relate gitu kan ya. Jadi jangan takut kalau misalnya kalian berasa, oh bro, gue tuh belum expert bro, gue itu masih cuma ngerti kulitnya doang. Kulitnya itu yang kalian konsumsi, abis itu kalian coba ngomongin dengan gaya komunikasinya kalian. Gue tahu pasti lo mikirnya kayak bro, tapi itu kan hal yang sangat generik, di Google aja ada kok. Nah, di Google ada bukan berarti kalian kagak bisa mengkomunikasikan dengan gayanya kalian kan. Mungkin aja kalian punya calon viewers, calon pembeli, ngelihat konten-konten di Google berasa kagak dapet. Karena kagak ada yang komunikasikan dengan gayanya kalian. Begitu mereka ngeliat gayanya kalian, mereka berasa, gue ngerti nih akhirnya. Jadi jangan takut terhadap label expertise. Justru temenan sama label yang bukan expertise. Terima aja, oke gue bukan expert gitu loh. Dan kalian bakal ngomongin fundamentalnya yang kalian ngerti, yang kulitnya doang. Terus yang bikin orang-orang lain takut adalah pas mereka kejar rasa kinentahuan, mereka berasa kok banyak banget ya rasa kinentahuan gue ya. Dan akhirnya mereka berasa, terlalu gado-gado nih, kagak enak nih. Masa gue ngomongin fotografi, terus besoknya gue ngomongin cara negosiasi dengan klien. Pasti kan aneh kan ya. Mungkin secara teori make sense. Kalau misalnya kalian ngomongin satu hal di hari pertama, terus kalian ngomongin hal lain di hari kedua, pasti orang berasa aneh kan. Wah, ini orang gado-gado nih. Tapi balik lagi ke poinnya Naval kan, kalian harus bikin specific knowledge. Contoh kalau misalnya kalian itu ngomongin fotografi, kita ngomongin sales juga. Kalau misalkan kalian itu bisa bikin keduanya itu berinteraksi di Venn diagram di tengah-tengah tersebut, itu yang bikin kalian beda kan. Orang-orang yang konsumsi konten kalian karena fotografi, pas tahu kalian itu bisa sales juga, mau dengerin. Dan juga sebaliknya, orang-orang yang nontonin konten kalian karena sales, tahu kalian bisa fotografi, pengen dengerin juga. Jadi jangan lihat dari konteks kalian itu, wah ini niche berbeda bro, jadi harus akun berbeda. Yes, secara ideal benar, tapi kan kalian kan kagak punya tim kan ya. Ini gue asumsi kalian kagak punya tim loh guys ya, kalian sendirian. Nah kalau misalnya kalian sendirian, kalian harus mikir gimana caranya konten kalian itu relevan untuk kedua orang tersebut. Karena mungkin aja dua targeted audience ini adalah kalian punya specific knowledge. Sekarang kita coba masuk ke studi kasusnya NR House deh ya. Kita ngomongin, kalau kalian udah nonton podcastnya, dia ada ngomong bahwa dia itu punya bisnis fashion. Udah beda tuh, punya bisnis fashion. Terus dia bilang punya background digital marketing. Tapi dia punya rasa keingintahuan terhadap gimana cara bikin rumah itu lebih bagus lagi. Gimana cara itu negosiasi dengan kontraktor. Gimana caranya bangun rumah lebih cepat lagi. Jadi dia gabungin semua, dia punya background dan dia punya personal interest. Dan jadilah si Nurdin tersebut kan, si NR House tersebut kan. Si NR House terkesan jadi beda. Dan beda itu ada fungsinya. Begitu mereka monetisasi dengan digital product, langsung cuan gila-gilaan. Kenapa? Karena Nurdin ada Nurdin, NR House ada NR House. Orang berasa bahwa beda nih, gue pengen tahu nih. Dia punya ebook karena dia punya personal interest dan dia punya background. Di sini mungkin berasa studi kasus itu kagak fair bro. Itu kan dia udah mempunyai background segala macam kan. Nah, sampai kapan kalian itu selalu mikir bahwa itu nggak fair dan kalian itu tidak mempunyai privilege yang sama gitu. Kalian harus kejar rasa keinginan kalian dari sekarang. Dan mungkin kalian itu kalau konsisten terus, jam terbang terus, mungkin hasilnya belum kelihatan. Like NR House itu. Kalau kita ngomongin 2020, 2021, mungkin kagak kelihatan gitu kan hasilnya kan ya. Tapi begitu dia tetap jalanin terus dunia perkontenan ini, akhirnya ada satu titik yang terkesan eksponensial banget kan. Kayak seakan-akan mendadak jadi kaya gitu kan ya. Tapi itu kan semua proses, dia dari nol juga kan. Jadi jangan patah semangat, ini semua adalah seleksi alam. Kalian yang berasa bahwa, gue mah gak bisa apa-apa, ya bakal gugur. Tapi buat 1% dari kalian yang nonton video ini, yang nge-grab gue semua punya daging, kontekskan ke diri kalian, ke motivasinya kalian, itu yang akan eksponensial. Pertanyaannya, kalian itu menjadi 1% atau kalian menjadi 99%? So, udah panjang kayak gini, mulainya dari mana bro? Ini
sesi gue dedikasikan buat kalian yang kagak butuh supporting argumennya gue. Bener plek pengen tahu aja, kasih tahu gue to-do listnya gue bro. Gue gak butuh lu punya supporting argumen. Gue percaya sama lu, kasih tahu gue harus mulai dari mana. Ini tipe-tipe orang yang biasanya komentar di kolom komentarnya gue, kasih tahu bahwa sebenarnya gue udah tahu ini semua sih, tapi gue males aja. So buat kalian seperti itu, gue bener-bener bakal kasih instruksi aja langsung nih. Kagak ada nih ngemeng-ngemengan supporting argumen, kagak ada. Step 1, cari value content creator yang lu suka, yang benar-benar lu berasa relate banget, value-nya lu suka, entertainment-nya juga berbobot. Prospecting mereka semua, layout di kalian punya Google Sheet, layout di kalian punya buku, apapun itu kalian coba breakdown aja. Oke, ada akun Agus Leo Halim, ada akun siapa. Step 2, kalian ATM, amati, tiru, modifikasi. Coba kalian breakdownin most popular videonya mereka, konten-konten viralnya mereka. Abis itu cek ke mereka punya digital product, coba di breakdownin lagi. Nah, abis itu kalian coba kontekskan ke diri kalian. Kalau misalkan itu adalah produknya kalian, kalau misalkan itu adalah kontennya kalian, apa yang kalian eliminasi, apa yang kalian tambahkan. Buat lebih konkret, contoh kalau misalkan kalian pengen jadi Agus Leo Halim juga, coba aja langsung track gue punya konten-konten viral, cek gue punya digital product, contoh gue punya kelas ruang kreatif, ada modul-modulnya ini. Kira-kira kalau misalkan gue pengen bikin ruang kreatif versinya gue, kira-kira seperti apa ya? Oh, modul ini gak relevan kayaknya. Oh, modul ini bagusnya kalau misalnya ditambahin seperti ini. Oh, gaya komunikasi modul ini kayak salah, bagusnya seperti ini. Nah, ini semua kan jadinya kalian mempunyai suatu draft, suatu kasaran. Kalian kebayang kalian mulainya dari mana dibandingin kalian itu abstrak. Abstraknya ini dikontekskan ke kalian juga ya, buat bener itu jadi diri kalian. Yaitu kalau misalkan kalian itu mau bikin ruang kreatif, yaitu adalah kelas bikin konten, kalian konteks ke diri kalian itu contoh fitness trainer. Ya udah benar-benar spesifik ke fitness trainer, cara bikin konten ala fitness trainer. Contoh kalau misalkan kalian di sini IRT, ibu rumah tangga, ya udah cara bikin konten viral ala IRT, ala ibu rumah tangga. Dan abis itu share prosesnya kalian di media sosial, bikin konten segala macam, dan abis itu kalian monetisasi via digital product dengan memakai namanya lnk.id. Udah mau habis guys, tetap fokus, jangan sampai kalian itu kehilangan fokus. Menurut gue ini adalah segmen terpenting dari semua video gue di hari ini, dimana kalian itu harus beraksi. Karena kalau misalkan kalian udah notice dari omongan gue dari tadi, poin besarnya apa sih? Kalian tuh harus mempunyai aksi kan ya. Semua yang gue share di sini, semua ada aksinya kan ya. Studi kasus Agus Leo Halim, beraksi. NR House, beraksi. Kita semua tuh punya portfolio. Jadi kalau misalnya lu bener-bener pengen ikutan digital renaissance ini, kayak kreator-kreator luar seperti Ali Abdal, Sahil Bloom, Denko, kalian butuh 2 Venn diagram lagi, yaitu adalah kalian punya portfolio, kalian punya hasil, benar-benar dikontekskan ke kalian punya pengalaman, dan abis itu kalian nikahin lagi dengan yang namanya internet, dunia maya, konten, website builder seperti LinkedIn, Instagram, segala macem. Nah itu kalian nikahin tuh dari yang awal-awal kita ngomongin terhadap kalian punya keterampilan yang menurut gue harusnya timeless seperti marketing, sales, writing, design. Kalian nikahin sama kalian punya personal interest, fitness, apapun itu. Terus dinikahin sama yang gue tadi bilang adalah kalian punya hasil. Dan abis itu dinikahin lagi sama internet. Itu yang namanya digital renaissance, yang dibilang the new rich, atau yang gue bilang the wealth creator. So menurut gue ini adalah kesempatan yang bagus buat kalian semua yang nonton sampai sini, terutama kalian ini bener menurut gue gila banget. Menurut gue tuh kalian harus ditepuk tanganin, karena kagak banyak orang yang bisa nonton ini sampai habis, tapi kalian nonton ini sampai habis, so congrats. Pertanyaannya sekarang adalah, kalian itu beneran mau ikut atau kagak? Dan mulai dari mana gue udah share ke kalian, mulai gimana tuh, langsung step 1 sama step 2. Taktiknya gimana bro, segala macam gue juga ada share ke kalian. Link belajar digital product dari nol itu gratis guys. Kalian tinggal cek aja link di deskripsi. Sekali lagi gratis, gue kagak minta apapun. Gue hanya pengen kalian semua itu bener-bener langsung beraksi aja. Itu aja guys. Next video siapa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you next video. Salam kreatif.